Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya akan coba menceritakan pengalaman pribadi yang dikatakan orang mati suri. Minimal ada mungkin semacam mati suri. Peristiwa ini berawal ini terjadi sekitar 2007 ketika saya jatuh sakit akibat 16 tahun merokok, paru-paru kering, TB, tinggal sepertiga yang sehat. Dalam 3 bulan dari berat badan 57 menjadi 42, kehilangan 12 kilo dalam tempo 3 bulan. Tak boleh makan, yang terakhir tak boleh makan apa-apa kecuali pisang, udah tak boleh makan. Kemudian kalau buang air kecil mesti ikut BAB, jadi sudah tak terkontrol. Akhirnya diperiksakan ke rumah sakit dan disuruh opnam di rumah paru Kota Gede, Yogyakarta. Jadi di sana sempat opnam selama 15 hari, dilanjutkan dengan obat jalan 6 bulan. Harus makan obat yang warna merah itu, obat TB. Awalnya ketika masuk rumah paru itu masih mampu untuk berjalan walaupun sudah sangat lemah. Awal-awal masuk itu karena sudah tak boleh mengontrol buang air kecil dan BAB, terjadi di tempat tidur rawat inap, di kamar rawat inap itu sempat BAB sekaligus buang air kecil sekaligus BAB di situ, tak boleh ditahan. Mungkin kondisi masih mampu untuk masih boleh berjalan, akhirnya berusaha ke kamar mandi walaupun dengan jalan bertatih-tatih, merambat-rambat. Sempat bersih-bersih diri di kamar mandi itu, akhirnya terus berusaha kembali lagi ke kamar ruang inap itu. Kemudian karena mungkin pada waktu itu sudah masuk waktu sholat, berusaha untuk sholat di situ. Dalam masa sholat sambil duduk di tempat tidur itu, maaf, sebenarnya saya ketika masih mulai masuk itu di kamar, sebelum saya keluar tuh ke kamar mandi itu, istri saya sebenarnya di dekat di situ, sedang menunggu saya, merawat saya. Saya di situ mungkin sudah kesadaran itu, mungkin karena sakitnya memang semakin berat, mungkin saya sudah mulai kesadaran itu berkurang sedikit karena merasa bahwa saya seakan-akan istri saya itu bukan istri saya tapi seorang perawat. Saya tidak mau merepotkan perawat mencuci kotoran dan sebagainya. Kembali lagi, waktu sholat itu saya masih ingat, sholat sambil duduk karena memang sudah tak mampu ini seperti sholat biasa itu, duduk itu. Yang terakhir saya dalam posisi duduk, kata istri saya pas waktu sujud itu saya tidak bangun-bangun lagi. Nah itu mungkin masa saya mulai tak sadar itu, mulai saya mungkin sedikit orang mengatakan mati suri. Di istri saya cerita, saya terakhir posisi sujud itu tidak bangun-bangun. Kemudian mungkin istri saya
panik dan sebagainya, berusaha menghubungi pihak rumah sakit, terus mungkin dipanggil dokter dan sebagainya. Kemudian karena istri saya mungkin spontan, saya membisiki di telinga saya ini kalimat la ilaha illallah itu, saya dituntun karena memang istri saya panik gitu. Dikira saya gimana gitu, ya la ilaha illallah gitu. Kemudian tahu-tahu saya sadar itu saya udah terlentang, udah diinfus dan sebagainya. Masa saya tidak sadar itu, katanya itu saya cerita ada perawat yang sampai mengatakan itu teriak-teriaknya disuruh ini jangan teriak-teriak, padahal itu spontan, saya sendiri nggak tahu itu kalimat menyebutkan la ilaha illallah setelah dituntun. Itu kalimat la ilaha illallah itu sudah tak terkendali, tak tahu, tak paham, tak terkontrol, jadi seperti teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kemudian dalam masa saya tidak sadar itu, saya mengalami hal-hal yang kalau saya sadar saya tidak pernah mengalaminya. Nah, di sana dalam posisi saya sudah terlentang tangan bersikap seperti itu. Dalam hati saya sudah merasa seperti pasrah sama Allah. Kalau mau dalam hati saya, kalau mau dipanggil sama Allah, saya sudah pasrah, saya sudah ikhlas. Hanya dalam hati saya pada waktu itu saya mohon sama Allah itu, silahkan kalau saya mau diambil nyawa saya, tapi kasihan anak saya masih kecil-kecil, 3 laki-laki masih kecil-kecil pada waktu itu. Akhirnya mungkin memang takdir saya masih ada diberi umur, jadi pada waktu itu kemudian saya merasakan ada yang mendatangi saya, seseorang, seperti orang itu berjubah putih tapi tidak dapat melihat wajahnya, jadi pokoknya ada seperti manusia itu berjubah putih, berusaha menyembuhkan saya itu, dipegang dalam kepala saya itu diginikan. Saya merasakan panas, kemudian sampai dari posisi tidur yang saya sudah tak boleh bangun lagi itu. Kalau tidur itu, kalau mau bangun udah dibantu sama istri supaya boleh duduk, itu saya boleh sampai bangun sendiri sampai berdiri karena merasa tubuh panas, karena datangi orang berjubah putih itu disembuhkan panas seluruh tubuh saya ini. Sampai saya mengatakan sama yang di ruang di kamar inap itu, ada beberapa pasien yang lain, saya mengatakan yang satu yang orang Nasrani itu, saya katakan nanti kamu keluarnya dari rumah sakit ini, sembuhnya nanti keluar setelah saya keluar dari sembuh, kamu baru sembuh. Kemudian yang satu lagi saya katakan itu semua di situ kena TB, jadi paru-paru kering, semua batuk-batuk parah. Nah, yang satu lagi orang Gunung Kidul itu masih muda, masih muda sekali itu, saya katakan di situ pas dalam kondisi saya disembuhkan itu, saya karena merasakan seperti energi itu overdosis. Jadi saya mengatakan yang satu lagi itu, kamu itu di jantungnya ini ada sepanjang ada menghambat peredaran darah, ada seperti ada yang mengganggu, mau masuk jantung, itu harus dioperasi, harus dibawa ke rumah sakit Sarjito untuk dioperasi, kalau tidak nanti akan bahaya. Betul, setelah beberapa hari, beberapa minggu itu betul semua yang terucap ini betul. Akhirnya yang itu betul meninggal, yang satu keluar dari rumah sakit setelah saya. Nah, kemudian
mungkin memang takdir saya ini masih diberi umur panjang. Semakin lama walaupun masih batuk berat seperti itu, nah, setelah menghabiskan 9 botol infus, nah, saya sudah berangsur-angsur semakin sehat, semakin bisa makan sedikit-sedikit, semakin sehat. Kemudian setelah saya setelah sadar, setelah dimandikan sama istri saya itu dipel, terus didudukkan, boleh duduk menghadap ke jendela luar itu. Kata istri saya itu waktunya sekitar sebelum maghrib. Jadi setelah asar pintu jendela masih dibuka. Itu di sana saya juga mengalami lagi, mungkin kesadaran saya di situ masih belum normal betul, jadi saya masih mengalami, oh iya, maaf tadi lupa, sebelum didatangi seseorang yang menyembuhkan saya yang berjubah itu, sebelum itu saya juga, seingat saya itu seperti didatangi malaikat banyak sekali, seperti angin topan, seperti lesus gitu, banyak sekali. Ketika pada waktu itu baru ada istri saya yang mengetahui di situ, jadi saya selalu merawat. Terus kemudian beberapa waktu kemudian ketika salah satu kakak rumah saya yang datang di situ menengok, yang mungkin sebelumnya ditelepon karena saya panik itu, terus tanya di situ sama saya, malaikatnya berapa, dia mengatakan itu banyak sekali. Nah kemudian saya lanjutkan yang tadi itu, ketika sudah bisa duduk menghadap keluar itu, sudah nggak ada yang menengok lagi. Nah, saya juga tidak tahu apakah itu yang jelas saya didatangi sosok manusia 4 orang juga berjubah putih yang memimpin di depan, memberikan salam sama saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab seperti itu. Ketika saya menjawab itulah, karena istri saya masih di samping saya karena merawat di rumah paru itu, tanya sama saya siapa yang datang yang menyalami. Saya katakan, Masya Allah ya, memang entah itu beliau sebenarnya atau tidak, saya kurang tahu. Yang jelas saya mengalami itu, yang menyalami saya itu beliau itu Sunan Kalijogo, padahal beliau sudah meninggal. Saya tidak tahu itu, wallahu alam. Yang jelas pengalaman ini tadi yang istri saya mengatakan saya sempat kritis 2 hari itu, infus itu tidak masuk ke tubuh, bahkan ada rasa sebagian mengalir ke infus itu karena nggak tahu, saya pas drop di situ. Itulah pengalaman mungkin yang dikatakan mati suri seperti itu. Saya rasakan memang kaki ini sampai lutut sudah dingin ketika saya pasrah itu tadi, sama roh dalam hati sudah pasrah. Nah, demikian pengalaman mati suri yang saya alami. Mungkin memang masing-masing orang pengalamannya berbeda-beda, jadi itu diantara yang saya alami. Makanya sampai sekarang kalau saya selalu ingat itu, tidak mungkin lupa. Jadi takut barangkali nanti kalau akan meninggal seperti itu, saya nanti masih butuh dituntun di telinga saya sama istri atau keluarga saya, anak saya. Kalau anak meninggal mungkin cukup, tetap masih butuh seperti itu. Orang mau meninggal itu butuh untuk dituntun supaya menyebut kalimatnya Allah. Nah, karena takut itu jangan sampai nanti, ya artinya mudah-mudahan meningkatkan iman, masih diberi umur yang kedua, umur sambungan. Demikian pengalaman yang saya alami, yang ada pelajarannya di situ bagi diri saya sendiri, mungkin juga bagi yang sempat menonton video ini.
mudah-mudahan ada pelajaran di sana. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.